Jadi sebenarnya Allah itu mention dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, hati kalian itu penuh dengan penyakit. Sehingga penyakit itu kita nggak merasa bahwa itu adalah penghalang dari pertolongan Allah. Tapi kita mau menggantikan posisinya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu menjadi apa? Sutradara. Kemarin masih ingat ya, sutradara dalam kehidupan kita. Itu adalah penyakit hati yang benar-benar wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Jadi sebenarnya Allah itu mention dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, hati kalian itu penuh dengan penyakit. Sehingga penyakit itu kita nggak merasa bahwa itu adalah penghalang dari pertolongan Allah. Tapi kita mau menggantikan posisinya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu menjadi apa? Sutradara. Kemarin masih ingat ya, sutradara dalam kehidupan kita. Itu adalah penyakit hati yang benar-benar wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqauli hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, seluruh jamaah kajian Jumat siang, para kekasih-kekasih Allah dari golongan ya dari golongan notaris dan rekan-rekannya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali ya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan dalam keadaan penuh kebahagiaan tentunya, penuh berkah, cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman kemarin sudah praktek belum ilmu TSL? Yang baru datang siapa nih? Yang kemarin tidak datang, sekarang datang. Ada enggak? Oh ada. Ada ya Bunda? Gak apa-apa. Nanti kita sekilas juga. Mbak siapa kemarin? Mbak siapa? Yang diajak Bunda Nia? Tidak ada. Oh tidak ada. Oke, baik. Biar nyambung sebenarnya materinya. Baik, gak apa-apa sih. Kalau kerepotan juga gak apa-apa. Jadi gini, nanti kita belajar bagaimana ilmu TSL itu terima, syukuri dan lepaskan itu benar-benar kita pakai dalam kehidupan. Karena kalau kita pakai dalam kehidupan, insya Allah tidak ada hajat yang tidak akan dikabul sama Allah. Insya Allah tidak ada doa yang tidak diijabah sama Allah. Insya Allah tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi begitu mudah, begitu kita bisa, mudah. Begitu kita bisa, itu semacam kayak autopilot. Jadi iya, autopilot. Jadi ada kejadian sekecil apapun pasti kita langsung paham di detik pertama bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya terima, saya syukuri dan saya kembalikan. Baik,
Alhamdulillah kita sudah di kajian yang kedua, sesi kajian keajaiban ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bertawasul pada Al-Quran dan kita bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin saya tidak praktek Quranic vibration ya. Hari ini kita praktek. Saya mau melihat ada yang bereaksi enggak ya. Semoga enggak ya. Baik. Saya ngisi, kemarin saya ceritain, saya ngisi di para petingginya Sobi itu, mereka bereaksi semua itu. Padahal nggak langsung gini nih pakai voice. Saya pakai voice note, saya rekam, saya kirim ke grup. Ada 21 apa berapa ya, 21 orang ya. Lengkap dengan admin, moderator dan seterusnya. Perkenalan, di endingnya saya ngomong bahwa Sobi 6 nanti kita akan bicara tentang Quranic Community, di mana kita belajar Barbutala sama Ru'yah Mandiri Syariah dan seterusnya. Nah, di ending saya Fatihah contohnya kayak gini nih. Quranic vibration seperti ini. Begitu selesai saya bilang, saya minta tanya jawab, apa pertanyaan mereka? Saya pusing, Ustaz. Saya mual, saya muntah. Padahal saya cuma Fatihah itu. Cuma Fatihah, belum baca doa ru'yah dan seterusnya. Silakan Bunda. Nah, jadi ya hari ini hari ini kita coba tawasul agak maju boleh kok. Saya sudah jinak, saya tidak menggigit. Tawasul bil Quran kita nanti Fatihahnya kita pakai Quranic vibration. Ayatnya sama, suratnya sama, tapi efeknya insyaallah beda. Jadi nanti kita belajar ya. Baik. Ala hadina likulli niyatin salihah, dunia yang baik, bertawasul pada Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat ini menjadi tanda bahwa kita benar-benar cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
Tadi pada waktu baca Fatihah gimana rasanya? Kalau Bunda Eka, bundanya udah biasa. Karena suara saya sudah terbiasa didengar ya. Suara saya terbiasa didengar. Gimana Bu? Habis subuh ya, insya Allah. Bagi teman-teman yang lain gimana rasanya ketika kita tadi baca Al-Fatihah? Adem, tenang, atau merinding, atau mual? Ayem ya, alhamdulillah. Berarti kemarin saya didatangi Auri sama istrinya. Ternyata dia paranoid ya, dia ketakutan, dia kecemasan yang luar biasa. Saya cuma kita tes dulu deh Fatihah gitu. Saya baca Fatihah, Bunda, Fatihah. Istrinya gimana rasanya? Adem, enak. Suaminya saya merinding semua ini. Oh ya sudah. Jadi akhirnya kita terapi, alhamdulillah. Beliau enak. Terapinya pakai terapi hati sih, bukan. Saya ketika diminta ruya saya nggak mau masih. Karena kata Rasulullah, ru'yah itu konsepnya adalah mandiri. Ru'yah di ru'yah orang lain itu bukan konsep dasarnya Islam. Jadi kalau bisa ru'yah mandiri syariah. Jadi jangan di ru'yah orang lain. Dalam kitab sihir, rujukan para dukun sedunia, jin setan itu paling kuat kalau yang meru'yah adalah orang lain. Jin setan yang ada masuk dalam diri manusia itu akan lemah ketika yang meru'yah adalah dirinya sendiri. Nah, jadi maka wajar kan kalau kita melihat di TV itu banyak kesurupannya. Nah, karena mereka marah, yang ru'yah bukan dirinya sendiri sih. Coba kalau meru'yah, yang diru'yah adalah yang mereka meru'yah diri sendiri, pasti mereka lemah. Nah, jadi maka tidak ditemukan alhamdulillah dengan izin Allah seorang yang ru'yah mandiri itu sampai kesurupan, tidak ada. Paling mual, muntah, terus kayak dicengkram baunya sini, kayak gitu-gitu sih. Tapi asik kok, nanti enak keluar sendiri dan kurma akan bisa menjadi jawabannya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita dipertemukan sama Allah dalam keadaan majelis yang Allah mulia, dalam suasana di mana kita belajar mempelajari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyahnya Allah yang tersirat maupun yang tersurat. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar. Kemarin hatinya sudah dipenuhi dengan TSL. Apa TSL? Terima, syukuri, lepaskan. Wasta'inu bisabri wassalah wa tawakkal. Kita diminta sama Allah apa? Wasta'inu bisabr, kita terima. Wassalah, kita syukuri. Wa tawakkal, kita lepaskan lagi pada Allah. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kita membutuhkan booster. Dalam kondisi tertentu kita membutuhkan kekuatan di luar kita yang menenangkan kita. Contoh, tiba-tiba suaminya datang, "Mah, ada apa? Papa nikah lagi ya." Kalimat seperti itu kira-kira membuat teman-teman TSL mudah tidak? Tidak ya. Maka ketika kondisi seperti itu, kalau nggak gitu gini deh, contohnya kayaknya ini terlalu berat ya. Keren. Contohnya anak aja lah, anak yang kita sayangi tiba-tiba tetangga terkopong-kopong datang ke rumah kita, mbak ceng ada apa? Itu anaknya tuh masuk got. Ternyata dia berat-berat gitu ya kan, luka-luka gitu. Kira-kira pada waktu seperti itu kita bisa TSL enggak? Astagfirullah, kakak gimana sih kak dibilangin kak gitu. Nah jadi pada waktu seperti itu sebenarnya nanti kita pada waktu tenang kita bisa minta jawaban sama Allah. Ada apa sih ya Allah? Innallaha wa ma khalaqta hadza batila. Bahwa tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi itu tanpa campur tangan Allah, tanpa hikmah. Sebenarnya kenapa sih kunci ini cari nggak ketemu-ketemu? Kenapa sih naruh uang nggak ketemu-ketemu? Kenapa sih harusnya tadi klien tadi closing ya? Ternyata nggak closing ya, PHP doang gitu. Nah, kenapa sih ketika kita buka Al-Quran pakai istikharah bil Quran
tawasul bil Quran, garpu tala, nanti kita belajar, ketemu kok jawabannya. Alasannya, penyebabnya apa sih, asbabun nuzulnya apa sih, kita kok sampai mendapat ujian kayak gini, ketemu semua. Nah, nanti kita belajar ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita belajar, sudah bawa pena semua? Sebelum pakai garpu tala, saya mau nunjukin sesuatu yang menjadi dasar teman-teman membutuhkan Al-Quran. Selama ini, silahkan. Selama ini kita membutuhkan Al-Quran ketika kapan? Mau baca Yasin, baca Waqiah, Kafiyah, dan seterusnya. Selain itu, kapan ya? Kapan tuh? Bersih-bersih rak ya, butuh Quran, diangkat dibersihin. Padahal kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, akhlak Rasulullah seperti apa? Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah itu tidak pernah bersabda, mengucapkan sebuah keputusan, memberikan solusi kecuali menunggu ayat turun. Itu maksudnya akhlaknya Al-Quran seperti itu. Dan beliau pun juga mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, bisa tidak kita ini setiap ada persoalan nunggu ayat turun? Emang nabinya siapa? Nabinya udah nggak ada, nabi terakhir. Tapi bisa loh, dengan cara apa? Garpu tala. Seolah-olah ayat itu turun untuk persoalan kita. Asik nggak? Asik banget. Kayak Bunda Samsiatun itu kenal saya sejak tahun 2000, ada di grup ya. Bunda Samsiatun itu yang sekarang dia ketergantungan dengan namanya garpu tala, dan tender suaminya tuh bukan ratusan juta lagi, miliaran ya. Dia kontraktor suaminya, tandanya miliaran. Jadi beliau itu kenal saya sejak di training offline di Pemalang. Nah, dari situ akhirnya beliau menerapkan metode garpu tala ini untuk dirinya, bisnisnya, dan seterusnya. Dan subhanallah, setiap dia mau mengambil, kalau kita memiliki tender nih, notaris kan sama juga ya Bunda ya. Kira-kira ini klien ini kira-kira membawa untung apa buntung? Ada enggak klien yang nggak bayar itu, ada enggak ya? Ada? Sudah kelar? Oh, nggak diambil-ambil ya. Insyaallah. Ya Allah, jadi nah bisa loh nanti. Jadi contoh. Jadi garpu tala itu nanti bisa menjadikan guide, bisa menjadikan Google Map kita ya. Jadi pemandu kita, kompas kita. Kira-kira kalau yang kecil-kecil nggak usah Bun, yang gede-gede aja nih. Misal dapat apa sih, ngukur tanah beribu-ribu hektar gitu kan. Nah, taris ngukur juga ya? Iya kan? Nah ya. Nah, saya nggak ngerti istilahnya sih. Maksudnya gitu. Jadi kan gede nih, kira-kira ini nanti ngemplang apa enggak ya orangnya? Nah, kan banyak tuh kontraktor teman saya tuh banyak cerita kayak gitu. Kasihan sebenarnya mereka itu. Ada yang dibayar sudah selesai proyeknya baru dibayar, ada yang baru separuh kayak gitu. Nah, jadi dengan garpu tala itu untuk proyek yang besar, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti yang jadi manajernya teman-teman tuh Allah langsung dengan ayat yang kebuka. Nah, nanti bagaimana cara mentadaburinya? Nanti kita belajar sama-sama, pelan-pelan kita belajar, atau nanti ikut trainingnya, ada training tadabbur Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sekarang siapkan penanya, kertasnya. Saya mau nunjukin sesuatu, kenapa teman-teman membutuhkan Al-Quran dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pena, tidak ada kertas, boleh pakai HP. Di HP kan ada note kan, ada catatan, pakai HP. Kecuali HP-nya bukan gadget, HP yang itu kan ulek-ulek. Masa ada yang HP-nya kayak gitu? Nggak ada kan. Oke, baik. Sekarang begini ya, sebelum saya minta teman-teman menulis, sekarang saya mau menganalogikan kayak gini. Saya ini punya kenalan saya namanya Pak Joni. Pak Joni ini berjasa bagi saya terkait dengan bisnis yang saya kembangkan. Saya mengembangkan bisnis herbal, contoh gitu ya. Nah, saya akhirnya bikin pabrik dan sukses dengan izin Allah. Akhirnya berazam, oke deh, suatu saat nanti Pak Joni akan saya traktir deh.
Karena saya traktir. Nah kebetulan Pak Joni ini rumahnya di pelosok ya, pelosok yang di sini itu di Pacitan, ternyata Pacitan. Nah saya akan undang Pak Joni di hotel bintang 5. Kira-kira Madinah ada hotel bintang 5 ada Pak? Hotelnya bintang berapa sih? Kalau Magetan hotelnya bintang berapa? Bintang kecil. Kalau Madiun paling San itu bintang 3 ya. Bintang 3. Kalau bintang 5 belum ada. Nah makanya Pak Joni saya undang ke Surabaya. Kenapa? Saya sudah berazam kalau nanti omset saya meledak, bagus, proven, stabil, maka saya akan bahagiakan Pak Joni sekeluarga. Nah singkat cerita, 1 tahun berjalan bisnis saya berkembang Bunda, dan akhirnya saya mau tunaikan apa yang saya sudah nazarkan. Pak Joni, boleh nggak nanti pertengahan bulan kita ketemu di Surabaya? Kita yang terbaik di mana sih Bun? Sangrela ya? Apa ya? Bintang 5-nya apa? Sangrela Hotel. Kita ketemu di sana. Nanti kita ikut, ajak semua tuh, istri, anak, ajak semua. Asal jangan tetangga aja ya dibawa. Anak, istri dibawa. Nanti kita ketemu. Sudah saya siapkan 3 hari 3 malam menginap di hotel bintang 5. Dan itu roomnya tuh Presiden Suite. Wah, cakep. Ada keren. Semalamnya itu 3 juta itu Presiden Suite. Nah jadi nginap di situ. Akhirnya Pak, kok Pak Andi belum datang nih? Saya sudah sampai di sini. Sebentar ya, saya kemarin tidak lupa untuk bilang bahwa saya datang ke Surabaya itu di hari kedua. Oh hari kedua, baik. Saya tunggu deh besok ya, siap. Nah begitu saya sampai Surabaya, biasa kan teman lama kalau ketemu gimana tuh? Gimana Bu? Nah cipika-cipiki berpelukan gitu kan, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, senang banget. Nah Pak sudah makan belum? Belum kan? Ayo kita makan, kita keluar. Akhirnya kita keluar di restoran ternama di Surabaya. Nah di restoran ternama di Surabaya itu ternyata chefnya itu ya, chef apa bahasanya? Chef. Chefnya, kokinya itu saya suka diprotes dulu sama adik saya. Bahasa Inggrisnya nggak bener. Chefnya itu apa ya? Pemenang lomba koki terbaik se Indonesia tuh loh. Nah, sehingga satu piringnya tuh harganya ya 2 juta lah. Seafoodnya itu. Nah, akhirnya disajikanlah makanan dan semua memakan lahap. Satu orang yang tidak makan. Siapa dia? Pak Joni. Pak Joni tidak makan, kenapa? Karena, Pak Joni kenapa nggak dimakan? Nggak suka ya? Ganti menu ya? Nggak usah Pak. Mohon maaf, ini mulut saya penuh dengan sariawan. Lupa. Penuh dengan sariawan mulut saya ini. Oh sariawan ya? Berarti gimana dong? Saya cukup deh makan jus ini. Saya lihat anak-anak udah senang tuh makan, istri, senang banget. Saya udah cukup bagi saya. Baik. Akhirnya singkat cerita pulang ke hotel 3 hari 3 malam mereka menikmati kehidupan hotel. Dan tetap Pak Joni tidak bisa makan karena sariawan ada 50 titik di mulutnya. Bayangkan kita sariawan 1 rasanya gimana Bu? Sariawan 1 aja ya Allah makan itu rasanya perih banget, apalagi minum teh gitu ya. Insya Allah kayak dibuka lagi lukanya. Nah akhirnya saya telepon Pak Joni 3 bulan kemudian, gimana sariawannya? Maaf Pak Andi belum sembuh, masih ada 5 titik. Nah akhirnya 6 bulan kemudian saya telepon masih ada 1 titik. Nah kira-kira nih yang membuat saya tidak bisa mentraktir Pak Joni makan enak, kenapa tadi? Karena apa? Sariawan di mulut Pak Joni. Sebenarnya ini adalah tamsil. Tamsil Allah itu mau memberikan takdiran kepada kita. Allah mau mentraktir kita tuh. Dengan apa? Dengan keajaiban, dengan pertolongannya, mau mengangkat persoalan hidup kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Itulah takdiran Allah. Cuma nggak terjadi di dalam hidup kita. Buktinya apa? Kita memohon pada Allah 10 tahun nggak dikabul-kabul tuh ya Allah. Berarti artinya Allah sebenarnya mau mentraktir kita, tapi masih ada apa dalam hati kita? Sariawan hati. Sebenarnya dalam hati kita ini ada sariawannya yang menghalangi nusratullah, ma'una Allah, pertolongan Allah lengkap dengan keajaibannya. Ayo,
Sariawan hati itu apa sih? Penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi sebenarnya Allah itu mention dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Hati kalian itu penuh dengan penyakit loh. Sehingga penyakit itu kita nggak merasa bahwa itu adalah penghalang dari pertolongan Allah. Nah, sadar nggak penyakit hatinya apa? Oke, penyakit hati yang mau saya bahas di sini adalah satu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang menggenggam alam semesta. Allah itu mempergilikan malam dan siang, hujan dan panas, membuat makhluknya ada laki-laki, ada perempuan, ada bahagia, ada senang. Itulah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Alam semesta di dalamnya ada siapa? Galaksi, bulan, bintang, ada makhluknya Allah bernama manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Semua yang mengatur Allah. Tapi kita mau menggantikan posisinya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu menjadi apa? Sutradara. Kemarin masih ingat ya, sutradara dalam kehidupan kita. Itu adalah penyakit hati yang benar-benar wow. Sebenarnya sutradara itu boleh tidak kalau saya katakan itu adalah Fir'aun? Ya enggak? Yang mengaku Tuhan itu siapa sih? Fir'aun. Tuhan, saya tuh Tuhan, saya nggak mau diatur sama siapa. Siapa yang nggak mau menyembah saya, bakar, godok hidup-hidup gitu kan. Sebagaimana tukang sisirnya Fir'aun, siapa namanya? Tukang sisirnya Fir'aun itu kan sisirnya jatuh politik gitu, ya Rob gitu kan, Ahad, ya Allah gitu. Namanya saya juga tidak ingat ya siapa. Itu dibakar apa, hidup-hidup bersama anak-anaknya itu. Masya Allah, itu dibakar hidup-hidup, digodok hidup-hidup di tungku yang panas. Nah, sahabat sekalian rahmati Allah, pernah enggak kita merasa bahwa kita ini mengatur kehidupan kita? Contoh, bisa tunjukin? Nah, betul. Masuk kantor, ke kantor, pengennya yang datang seperti keinginan kita. Ya enggak? Oh, orang yang menyenangkan, dijak ngomong nyambung, ya kan? Enggak rewel, ya enggak? Yang datang, ya Allah, dijak ngomong enggak nyambung. Kalau orang jamar kotok gitu ya, Masya Allah. Garis kebenarannya kuat banget itu ya, keras kepala banget, Masya Allah. Nah, jadi itulah contoh bahwa kita ini mau menjadi Fir'aun dalam diri kita. Nah, itu penghalang loh, penghalang kita mendapatkan pertolongan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita tahu kunci-kuncinya nggak banyak, tapi kalau mau praktek tidak mudah memang. Tapi begitu kita mau istiqomah, Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman tinggal mikir, tinggal batin, langsung Allah kabulkan. Belum terbayang nggak? Sudah pernah terbayang belum notaris yang memiliki kantornya setiap kota ada satu? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Oh nggak boleh ya, masalah apa ya yang bisa gitu? Notaris memiliki bisnis ya, oke deh, memiliki bisnis. Contoh kayak rumah makan Wong Solo gitu ya, memiliki bisnis setiap kota di Indonesia satu. Nah, terus di setiap kota tadi dia memiliki satu murid notaris juga. Nah, itu boleh nggak dikatakan franchise? Boleh lah. Jadi dibiayai sekolahnya sampai selesai notaris. Itu mirip franchise enggak? Mirip lah. Nanti kan bisa sharing kan bagi hasil. Nah, dan juga memiliki usaha. Sebenarnya kita ini kenapa sih tidak ajaib hidupnya? Karena yang tergambar di dalam otak kita adalah kehidupan para senior kita.
Seniornya siapa? Dilihat, oh senior saya ini. Pasti kehidupan saya tidak jauh beda kayak gini nih. Ya enggak? Seringkali kita kayak gitu. PNS itu golongan yang paling mentok berapa sih? 4 berapa sih? 4E ya? 4F udah ada kan? 4E, oh kehidupan 4E kayak gini nih. Oh dia pensiun pakai motor butut juga. Jangan-jangan saya sama kayak gini juga nih. Jadi dilihat tuh seniornya pasti. Berarti sebenarnya kita ini sedang mau mengatur hidup kita enggak? Mengatur secara nggak sengaja. Sebenarnya kita ini dekat sekali dengan Fir'aunisme gitu ya. Oh iya. Oke, dekat sekali dengan Fir'aunisme. Nah, tapi kita nggak sadar. Nah, makanya yuk kita sensitif, kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah halangi rezekinya karena kita mempraktekkan Fir'aunisme. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang jangan menggenggam. Coba menggenggam. Semakin marah, coba bayangkan hari ini sedang marah sama siapa? Suami, klien, staff. Oke, bayangkan sedang marah dengan siapa? 1, 2, 3. Semakin genggam, semakin marah, semakin genggam. Sakit tak? Sakit ya. Coba lepasin pelan-pelan. Enak tak? Enak. Selama ini hidup kita itu mau kita genggam. Ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah, biar saya lunas amanah ya Allah, biar saya bisa merubah suami saya ya Allah yang menyebalkan ya Allah. Nah, jadi seringkali kita genggam hidup kita ini. Kita menggenggam. Kita tidak ingat innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi yuk ada zat Allah loh yang mau mengatur kita dengan sukarela, dengan ikhlas. Asal kita mau. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa tawakkal. Terima saja, syukuri saja dan kembalikan lagi padaku. Setelah itu siapa yang nyelesain? Allah. Manajernya Allah tuh. Selama ini jujur yang mengatur kehidupan teman-teman siapa sih? Diri sendiri, stafnya, betul enggak? Iya. Tapi coba deh sekali-sekali bikin resolusi kan ini tahun baru kan, resolusi bahwa ya Allah mulai tahun baru ini ya Allah saya akan serahkan semuanya kepada Engkau. Rapat direksi is okay, wajib. Briefing morning pasti lakukan. Cuma setelah briefing morning rapat dengan staf lupakan. Itu caranya. Jadi saya ngisi materi quantum bisnis itu seperti itu. Silakan rapat direksi, it's okay, no problem, silakan. Tapi setelah rapat itu nggak usah diingat-ingat, lupakan. Jadi seringkali kita ingat-ingat enggak? Pelatihan training di luar sana, Anthony Robbins dan seterusnya itu mengatakan apa? Masukkan semua impian kita di alam bawah sadar kita, benar enggak? Sampai kita jegur God itu. Teman saya itu masuk God itu gara-gara ingat ya Allah mercy gitu ya, masuk God ya. Jadi masukkan alam bawah sadar itu ingat terus sepanjang hari itu. Fatal. Kenapa? Allah itu menginginkan kita untuk apa? Tawakal, menyerahkan semua urusan pada Allah. Jadi sebenarnya ilmu barat itu kenapa sih seringkali hati kita nggak tersentuh dengan ilmu barat? Karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Iman kita kan Islam, kita seorang muslim, kita memiliki ihsan, iman, Islam, ihsan, maka nggak nyambung dengan konsep mereka. Mohon izin sekali, guru saya Ustaz Nasrullah sering mengatakan bahwa konsep yang dipakai barat itu termasuk konsep, mohon izin sekali karena ini Islam semua ya, itu mengatakan ya kita diajari praktek iblis laknatullah gitu. Iblis kan sombong. Ada nggak teman-teman yang masih mempraktekkan setiap hari afirmasi pagi gitu? Ada nggak? Dirubah, bukan afirmasi tapi doa kesyukuran pada Allah. Afirmasi pagi itu kalimatnya gimana sih? Saya hebat, saya luar biasa, saya dahsyat, saya mampu, saya bisa. Gitu. Nah terus letaknya la haula wala quwata illa billah di mana? Kalau kita mau mempraktekkan Azaziliyah, iblis yang terkenal di surga kan Azazil. Itu dari mana? Nah, jadi sebenarnya konsep ma'rifatullah, konsep kuantum itu sederhana teman-teman.
Cuma seringkali kita siap tidak menerima dan mengamalkan. Konsekuensinya apa? Teman-teman akan dianggap orang aneh di lingkungannya. Bagaimana gak aneh? Jalanan macet bilangnya apa kemarin? Wow, jalanan penuh. Dimaki-maki orang jawabannya, wow, keren, bagus, itu dahsyat. Ada orang bilang, mbak, jangan marah ya. Ada apa sih? Itu loh. Tadi anaknya tadi, nggak jadi deh. Jawab. Tapi kalau yang ini pasti pada nuding ya. Jangan marah ya mbak. Kenapa sih? Suaminya suka pada saya loh. Jawabannya gimana? Nah, nuding kan? Nuding kan? Jadi itulah makanya kita suka jadi orang aneh. Tapi jangan khawatir teman-teman. Anehnya itu sebentar kok. Sebentar. Asli sebentar. Jadi sebentar. Saya mengalami sendiri. Saya dianggap aneh lingkungan itu sebentar. Dianggap aneh sekeluarga sebentar. Tapi setelah itu virus ini menyebar. Virus kebaikannya menyebar. Dan mereka mengikuti saya. Nah jadi dianggap anehnya sebentar. Tapi nikmatnya tuh bertubi-tubi. Nah jadi anti mainstream ya, kata orang itu anti mainstream. Oke, sekarang marot kita yang kedua apa? Penyakit kita yang kedua apa? Garis kebenaran. Pernah enggak teman-teman merasa benar di depan orang lain? Pernah ya? Emang lu siapa? Ngajarin gue ini sekolah notaris sudah 4 tahun loh. Lu baru praktek. Ya dalam hati sih oke, no problem, enggak apa-apa, tapi jangan segitunya gitu loh. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Oh terima kasih ya masukannya Dek. Semoga nanti kita bisa bicarakan lebih baik lagi gitu. Jadi bisa kita kemas, jangan sampai melukai hati orang lain. Nanti kita di sisi lain kita belajar bagaimana kita merawat terumbu karang kita. Oke, jadi itu adalah dosa-dosa kepada diri kita sendiri dan itu besar di hadapan Allah. Contoh, ketika anak kita minta dibelikan HP, reaksinya gimana? Parenting di mana mengatakan HP itu adalah apa? Setan apa? Apa itu setan apa lah ngarannya? Setan gepeng. Ada setan gepeng, ada lagi apa itu? HP itu racun bagi anak kita. Nah, gimana coba? Saya mau dengar. Kalau anaknya minta HP, jawabannya gimana? Ayo. Ada rezeki, itu bagus berarti. Dia tahu enggak sih? HP itu dek nggak bagus sih untuk pendidikan dek. Ya Allah dek, nanti kalau kamu bodoh gimana dek? Itu kira-kira merasa benar enggak? Merasa benar loh, walaupun niatnya bagus. Sekarang dibalik, yang digituin teman-teman semua sama ibundanya, ayo sakit hatinya. Teman-teman mau ganti mobil, tapi menurut ibundanya yang satu rumah masih belum perlu ganti mobil. Kira-kira teman-teman senang enggak diceramai sama neneknya, ibundanya? Gak senang kan? Setiap orang gak mau dijustifikasi, setiap orang gak mau dihakimi loh. Nah, maka jangan menghakimi anak kita. Sebenarnya anak kita itu penarik rezeki kita, asal kita bisa menjaga hati mereka. Tapi kalau nggak bisa menjaga hati mereka ya sudah, gitu ya. Kayak kemarin kita cerita, hancur berkeping-keping semua rezekinya. Nah, hari ini saya ingin minta sahabat sekalian menulis 3 saja persoalan yang teman-teman sedang alami saat ini, yang kalau teman-teman ingat itu Masya Allah, sampai bilang wow keren itu nggak bisa, sampai bilang saya terima, saya syukuri, saya lepaskan itu tidak bisa. Ada enggak? Ada ya? Ada. Alhamdulillah. Sekarang mohon tuliskan 3 saja dengan penuh perasaan dan jangan singkat. 1 suami, jangan gitu. 1 suami saya ya Allah. Curhat sama Allah ya, jangan sama saya ya. Suami saya ya Allah, sudah nggak cakep, nyebelin ya Allah, tidur ngorok. Sebutin aja kayak gitu, bilang aja sudah tidur ngorok ya Allah,
Setiap saya masakan makanan kesukaan nggak pernah muji, malah kasih apa itu komentar yang nggak enak. Tulis semuanya, ya, tulis semuanya, dan nanti kita akan kasih tahu pada Allah bahwa sariawan hati saya sudah sembuh ya Allah. Nah, jadi gini, teman-teman tadi kan mau dapat traktiran sama Allah nih, mau ditraktir, jret, gitu kan? Ini Allah mau mentraktir, mau dikasih HP contoh, mau dikasih mobil, mau ditraktir, tapi nggak jadi. Kenapa? Ada sariawan hati dalam hatinya. Ada sariawan luka-luka yang belum diobati. Luka pada siapa? Suaminya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, kliennya, teman sejawat. Nggak diobatin, ya sudah, ini nggak akan turun ini rezeki dari Allah. Nah, seperti Pak Joni tadi, tidak akan saya traktir makan, dan Pak Joni pun tidak bisa makan makanan yang saya belikan kalau sariawannya masih ada. Nah, sariawan hati itu tanda berarti level kegalauan dia itu tinggi banget, 10 lah, 100 lah. Jadi ingat kemarin kuncinya apa? Mauna Allah itu hadir dengan ditarik oleh apa? Mauna Allah, pertolongan Allah ditarik oleh hati yang apa? Hati yang sakinah, hati yang mutmainah, qalbun salim. Nah, kalau hatinya ini penuh luka, kira-kira qalbun salim tidak? Tidak. Pernah enggak teman-teman ngobrol dengan seseorang, dia itu rasanya ketika kita ngobrol dengan dia itu enak sekali? Pernah enggak? Pernah enggak ngobrol dengan orang yang lain, baru ngomong berapa menit rasanya ada ini orang nggak selesai ya ngomongnya ya? Pernah enggak kayak gitu? Nyambelin banget gitu ya orangnya, masya Allah. Udah gitu merasa benar lagi. Nah, ya ada, itu adalah 2 kasus yang teman-teman bisa lihat real. Kasus yang pertama berarti dia sudah clear dengan dirinya sendiri, dia udah selesai dengan sariawan hatinya. Yang kedua, dia sariawannya udah luar biasa. Nah, jadi itu contoh nih. Contoh, saya berharap semoga teman-teman ini termasuk yang kedua. Yang pertama ya, yang pertama. Sehingga ketika ngobrol dengan siapapun itu nyaman sekali. Nah, kayak gitu. Oke, siap? Silakan tulis, saya kasih waktu 5 menit. Cukup enggak? 10 menit boleh deh. Jadi 5 menit sampai 10 menit persoalan yang selama ini menghalangi teman-teman untuk merenovasi rumah, teman-teman ganti mobil, teman-teman mau memperluas kantornya, teman-teman mau membesarkan omsetnya. Sariawan itu yang tidak teman-teman sadari, tapi itulah yang menghalangi teman-teman dari pengabulan doa, mengangkat semua persoalan itu teman-teman. Yang level galaunya itu sudah 100 mungkin ya, atau 10 lah boleh. Nah, setelah itu nanti kita turunkan level galau itu dengan membuka Al-Quran, tawasul bil Quran atau garmuta. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang itu, sekaligus nanti kita akan belajar sedikit ya tentang doa. Baik, oke. Doa, oke. Nah, bisa? Boleh? Kita praktek? Yakin? Yakin ya? Praktek? Siap? Jadi biarkan mata ini mau melihat ke atas, ke bawah, ke tengah, ke kiri, ke kanan. Biarkan nanti ayat yang pertama kali yang teman-teman lihat itu langsung ditunjuk. Oh ya ini. Lalu ditulis, diingat-ingat. Oh ayatnya ayat 18. Lihat ke atasnya, kan di atas tuh ada tuh nama surat tuh. Surat di atas. Lihat, oh An-Nisa, tutup An-Nisa ayat 18, lihat terjemahannya. Nah, cara melihat terjemahannya adalah sebelum kita praktek, ayat yang pertama kali kita lihat itu dibuka. Contoh An-Nisa ayat 18. Oh kok belum pas ya? Lihat 5 ayat ke atas, 5 ayat ke bawah. Tapi rata-rata itu 30%-nya ke atas, 70%-nya ke bawah. Jawabannya tuh ke bawah biasanya. Maka lihatlah 70% ke bawah. Oke? Bisa praktek? Ini ilmu ini kalau teman-teman praktekin keren loh. Teman-teman tidak pernah merasa galau. Tidak pernah merasa galau. Kenapa? Galau itu menghalang rezeki. Galau itu sariawan hati. Sariawan hati itu menghalang rezeki. Nah, jadi bagaimana menghilangkan kegalauan? Ketemu klien rese di kantor, segera
kalau tidak mungkin sholat karena uzur, zikir saja. Ini mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya sedang haid? Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin, sampai hatinya tenang. Kuncinya apa sih? Tenang. Garbu ta'ala itu tidak akan pas ayatnya kalau hati kita tidak tenang. Oke? Siap ya? Baik, kita praktek boleh? Nah, ini sudah jam 3 kurang 10, insya pas nanti. Kita praktek, teman-teman sekalian. Tawajuh, lupakan yang di rumah. Kita praktek untuk satu persoalan aja deh. Kalau 3 kayaknya nanti khawatir tisunya habis ya. Ada masa ada tisu juga. Oke ya. Baik, teman-teman, yuk kita istighfar, sholawat. Setelah itu kita berzikir dan kita buka Al-Qur'annya. Nanti caranya kita mentadaburi, pasti teman-teman akan bergetar hatinya ketika ayatnya kebuka, pasti. Tapi kalau mentadaburi detailnya, nanti kita akan bantu, insyaallah. Baik ya. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah. Engkau benar ya Allah, Engkau benar ya Karim. Ampuni dan maafkan hamba, ampuni dan maafkan hamba, ampuni dan maafkan hamba. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari zikir bareng-bareng dengan saya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Silakan persoalan yang pertama dibawa, diingat-ingat sambil larut bersama zikirnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Silakan sahabat sekalian, bilang pada Allah. Silakan diangkat Al-Qur'annya, didekatkan dengan wajahnya, dan bilang pada Allah, ya Allah, saya memiliki persoalan,
Silakan sebutkan persoalannya, sahabatku. Hamba sadar ya Allah, ditirukan ya. Hamba sadar ya Allah, ada andil kesalahan hamba di dalamnya ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, sayangi hamba ya Allah, kasihanilah hamba ya Allah. Tolong hamba ya Karim, titipkan satu ayat pada hamba ya Allah, sehingga bertambah tenang hati hamba ya Karim, sehingga hamba bisa melihat hikmah di balik persoalan ini dan mendapatkan solusi terbaik dari sisimu ya Allah. Silakan dibuka Al-Qur'annya dan biarkan mata melihat kemana, biarkan Allah lah yang menuntunnya. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.